Sejumlah negara mulai berjaga-jaga untuk menghalau efek dari sejumlah tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kurun waktu 3 minggu terakhir. Operasi militer yang dilakukan kepada Venezuela dan berujung pada penangkapan Nicolas Maduro menuai kecaman berbagai pihak. Bukan hanya itu, negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan khusus untuk membahas tindakan Amerika tersebut. Belum selesai dengan Venezuela, Amerika kini tengah melirik Greenland. Amerika melalui juru bicaranya mengatakan jika Paman Sam secara strategis membutuhkan wilayah milik Denmark tersebut dalam menjaga keamanan mereka di masa depan. Hal ini sontak membuat negara-negara NATO tidak tinggal diam. Mereka menyiapkan kuda-kuda untuk menahan tindakan Amerika, anggota tetap Dewan Keamanan PBB selanjutnya. Apa saja kabar terbaru soal kebijakan internasional Amerika terkait keamanan dunia? Ikuti berita terbarunya dalam Detik Sore. Hari ini Detik Sore akan mengulas 2 berita daerah sekaligus. Pertama, Detik Sore akan mengulas peristiwa gantung diri yang dilakukan oleh seorang mahasiswi di Tomohon. Benarkah ada pelecehan seksual yang melatar belakangi tindakan tersebut? Simak laporan langsung jurnalis Detikcom langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Dari Manado, Detik Sore akan menuju Jawa Timur untuk melihat sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur menyusul adanya temuan kasus superflu di sana. Apa saja antisipasi tersebut? Simak ulasan lengkapnya di Detik Sore. Jelang petang nanti, Detik Sore akan kembali membahas informasi seputar investasi. Mengambil tajuk Dilema Literasi Keuangan di Era Digital, Detik Sore ingin membahas lebih dalam soal bagaimana seseorang dapat meningkatkan informasi dan pendidikan keuangan tanpa takut terjerumus dalam kejahatan digital. Bagaimana caranya? Simak obrolannya dalam Sanseto. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore gak cuma hore-hore. Hai, welcome back to Detik Sore Detika. Ya cuma hore-hore. Hari Kamis, apakah cukup manis untuk ditemani sama kita berdua? Yang tanpa aspartam dan juga pengawet. Gak boleh pakai pengawet karena kita pengen yang sehat-sehat sepanjang 2026 ini. Amin, mudah-mudahan kita bisa selalu dipertemukan dengan vendor-vendor real food ya. Iya. Alias kalau bisa makanannya tuh jangan yang ultra processed food mulu. Betul, Gitu, betul, ya betul, kan? betul. Yang Jadi sehat-sehat kalau aja. real food tuh maksudnya berarti dia yang tidak berubah bentuk kan? Betul, yang memang juga pengolahannya nggak heboh gitu. Brownies real food nggak? Nggak dong. Enggak ya, karena kan tepung, ultra proses. Goreng pisang tentu saja tidak ya. Nah, pisangnya dimakan, gorengnya ditinggal. Mungkin itu real food ya. Karena menurut gue juga gado-gado juga kalau nggak bikin sendiri juga kategorinya fast food ya. Warteg selama nggak masak sendiri juga iya, betul. kategorinya fast food karena tinggal nunjuk dan Iya, langsung betul, makan. betul. Tapi tetap sehat kalau warteg Iya, mah. iya dong. Hari ini makan siang pakai apa? Pakai nasi merah, Keren. capcay, isi sayurannya yang banyak. Yeay. Jantung pisang. Ya Ada ampun, ikan terinya. minta hati dikasih jantung. Telur Salah ya? dadar sama ayam. Banyak. Wah, keren. Bah, Harus banyak protein nabati dan hewaninya. bener-bener ini kayaknya disatuin ya, brunch and dinner at one plate gitu. Iya bener lagi. Tapi abis ini nasi goreng. Nasi goreng tuh memang menurut gua punten banget, tapi kayak kalau bisa jangan didebat, tapi nasi goreng tuh adalah makan malam lagi. Oh buat lo nasi goreng lah makan malam ya. Tapi kadang-kadang juga kalau gua punya anak juga kayaknya mungkin gua akan bakalin nasi goreng. Tapi biar pernah gak nggak makan nasi goreng di pesawat? Oh iya, ini juga kayaknya salah satu menu yang kayak di salah satu maskapai yang maskapai inilah ya, yang bukan yang bisnis dan segala macam tuh nasi gorengnya katanya oke banget juga, bisa dicobain. Kayaknya di banyak transportasi umum nasi goreng tuh andalan ya. Kalau di kereta kan juga kan ada namanya Iya. nasi goreng legend. Kalau di KAI. Bener. Ada cuanki juga ya. Betul. Betul. Ada apa lagi? Iya, Xiaomi ya, benar. cuanki yang Yang gue mau kasih tahu soal pesawat tadi, ada nih yang bikin geger dalam beberapa waktu terakhir ini di media sosial. Apa? Karena ada
sesosok wanita yang katanya sih itu dia pramugari gadungan ngaku-ngaku di pesawat. Ini sebenarnya udah cukup berseliweran juga di sosial media. Karena gue lupa deh apakah gue bacanya di Threads atau di X gitu ya. Oke. Ngomongin soal mbak-mbak pramugari gadungan ini yang sebenarnya juga modalnya katanya nggak murah juga untuk Betul. bisa berdandan seperti seorang pramugari. Dan sampai gitu. ke pesawatnya juga tidak mudah karena harus beli tiket pesawatnya kan. Bentar, berarti dia itu gimana nih? Kronologi dia bisa ketahuan kalau dia tuh sebenarnya pramugari gadungan. Dia tuh harus ke dalam pesawat dulu dengan baju itu. Dia bisa ke dalam pesawat gara-gara dia punya tiket pesawatnya. Terus dia di dalam pesawat itu menggunakan pakaian yang sangat mirip dengan pramugari maskapai tersebut. Nah, ketahuan ya gara-gara ketika para flight attendant lainnya itu mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau, tapi ternyata kayak nggak nyambung gitu. Nah, disitulah mulai ada kecurigaan sampai akhirnya pesawat mendarat, petugas AFSEC langsung mengamankan beliau dan ternyata terbukti bahwa si sosok wanita ini dia berpura-pura menjadi pramugari. Sebenarnya ada pertanyaan soal kalau dia nggak ngapa-ngapain di pesawat, harusnya nggak apa-apa dong berpakaian seperti pramugari doang. Nah, gitu dalam the pesawat. thing is ketika dia duduk di kursi Flight pramugari, iya gitu ya nggak sih? Dan itu bukan berbahaya aja sih, tapi maksudnya kayak ngapain? Berpotensi ya, ada Ya, risikonya ya. Benar, dan kita juga sebenarnya nggak tahu ya intentionnya dia tuh Betul. sebenarnya apa tuh, apakah sebenarnya mau posting aja pura-pura menjadi flight attendant ataupun juga sebenarnya kalaupun dia let's say misalnya cuma gegayaan doang gitu ya. Ala-ala jadi pramugari, Cosplay lah ya. abis gitu juga posting di sosial media aja. Tapi kan dia membawa brand Dan dalam dia tanda kutip membawa nama maskapainya juga. Jadi kalau dia sampai ngapa-ngapain tuh, bela-belain nyetak ID-nya juga. nah itu dia. Kayak ini ya, kayak main-mainan kita di mall apa tuh yang bisa punya SIM bikini bottom. Oh, ada Tahu ya? nggak ada? tahu. Jadi ada permainan anak-anak gitu di salah satu mall. Abis gitu kita kalau ikut Kidzania ya? kayak semacam gitu, Oh, tapi oke. bukan, ini edisi spesial SpongeBob gitu. Jadi kita bisa bawa pulang SIM Mau lagi. bikini bottom. Tapi itu kan legal ya. Iya. Tapi kayak ala-ala kita punya SIM dari bikini bottom gitu. Yang ngajarin tuh Miss Puff kan? Iya, Nyonya Puff, Nyonya Nyonya Puff, Puff iya gitu. But anyways, akhirnya kayaknya memang harus ini ya Diamankan. ditindak gitu ya, karena takutnya malah kalau tidak ada sanksi yang diberikan juga sama si pramugari gadungan ini, takutnya malah menjadi sebuah ini ya, ide untuk orang lain dan meniru. Dan yang paling bahaya adalah ketika orang lain bisa berpikir kalau oh berarti sebenarnya masuk ke pesawat tuh semudah itu ya, gitu, bisa bercosplay dengan jadi pramugari pun aja tuh bisa lolos gitu. Apalagi sebenarnya kalau ya di otak-atik dan segala macam lagi juga Meski gitu. gue juga agak bertanya-tanya ketika kan dia masuk ke pesawat tuh dia ngelalui berbagai macam pos security ya. Jujur, Apakah banyak dia banget, ganti pakaian atau kostumnya di dalam pesawatnya atau Dari sebelum rumah. masuk itu udah pakai pakaian gitu? Kalau udah pakai pakaian gitu rasanya udah ada kecurigaan dong ketika dia Atau diperiksa dari tiketnya. rumah mungkin Kak, karena juga kayaknya kalau udah pakai seragam yang ya seragam pramugari maskapai tertentu gitu ya, itu juga lewat pemeriksaan juga tinggal lewat-lewat aja, karena pun juga biasanya udah kenal juga sama para pegawainya Tapi kan juga, ada petugasnya. ID-nya harusnya yang Harusnya kan ada yang ditunjukkan. di tap juga, ya nggak sih? Tapi dia punya tiket pesawat kan? Punya tiket pesawatnya dia. Dia mau kemana katanya? Dari mana ke mana? Palembang Ke dari Jakarta Bandara ya? Mahmud Badarudin II, ya Sultan Mahmud Badarudin II ke Bandara Suta. Benar. Dia menyampaikan, mengakui menyamar sebagai awak kabin Batik Air dalam pesawat rute Palembang Jakarta, gitu. Dan disampaikan juga si pelaku ini ya, Nisha ya namanya ya. Nisha ini berpakaian seperti kru pesawat Batik Air dan
memproses keberangkatannya seperti halnya penumpang pesawat, yakni melalui jalur pemeriksaan keamanan penumpang security. Jadi sebenarnya bareng sama penumpang lain, dia nunjukin boarding pass yang ada gitu. Jadi sebenarnya ya cosplay sih, tapi kan menimbulkan pertanyaan dan Iya, kecurigaan. pertanyaan gue adalah apakah bajunya atau kostumnya dari awal sudah seperti itu atau di dalam dia ganti. Kalau dia ganti di dalam berarti ada intensi memang untuk menipu kan? Benar. Atau ya Menurut nggak tahu aku Mbak intensinya Nisha apa. ini berbeda kasusnya dengan ketika kita bawa anak pakai seragam pilot masuk ke pesawat, mau foto di kokpit gitu. Betul. Mbak kan udah gede ya Mbak. Ya nggak sih, kayak kan Walaupun umurnya masih cukup muda sih, 23 tahun katanya beda lah sama usianya. baby lah Pak. Tahu kan kalau misalnya kayak ada anak kecil nih pakai baju polisi, Iya abis gitu paham. Kartinian Dibawa foto nih sama kantor polisi gitu dibawa ke misalnya. kantor polisi foto, atau dia pakai baju masinis pengen foto sama masinis beneran gitu. Jadi katanya nih calon penumpang berpakaian seperti kru pesawat Batik Air ini memproses keberangkatan seperti penumpang lainnya dan dia ini sudah diinvestigasi dan ditangani secara profesional. Jadi tapi tidak didapati alasan dia sebenarnya melakukan itu. Benar, masih dalam proses investigasi juga gitu ya. Karena kalau ngomongin soal umurnya juga karena masih cukup muda, she has the chance untuk bisa ikutan sekolah pramugari nggak sih? Kayak maksudnya di usia dia yang 23 tahun itu masih bisa ikut pelatihannya atau Iya. langsung ikutan bukan audisi ya, maksudnya kayak pencarian ya, Kita daftar nggak gitu. kita nggak tahu background dia sebenarnya melakukan itu apa, jadi Iya, kayak iya. nggak Kalau emang tahu beneran sih. pengen jadi pramugari gitu. Because I have a friend, sebenarnya juga dia menjadi pramugari ketika umur dia juga udah menjelang 30 tahun juga. Walaupun bukan maskapai di Indonesia ya. Tapi dia baru mulai untuk masuk ke sekolah pramugari di satu maskapai luar negeri ini yang warna merah itu. Ya kan, waktu dia umurnya 28. Jadi dia udah menikah dulu, masih dia bisa ya udah 28 ya. Nah tergantung kebijakan dari maskapainya Maskapainya. masing-masing gitu. Mungkin kalau di Si. Indonesia bentuk kontraknya macam-macam sih beda-beda gitu. Tapi kalau di luar tuh kayaknya secara usia tuh di atas usia 30 tuh masih ada aja kok, masih boleh aja kok. Dan 23 juga kayaknya masih sangat muda Iya, untuk bisa. panjang Umur-umur baru lulus kuliah kan itu. Itu dia, dan bahkan sebenarnya juga maskapai maskapai itu nggak cuman yang di Indonesia aja juga gitu loh. Karena kayak melayani masyarakat dari seluruh dunia juga kayaknya tinggal cari maskapai yang misalnya mau dituju juga nggak terbatas dari warga ke Betul. warga negaraan gitu loh. Cuman kalau aku kan terbatas dari tinggi ya. Ada nggak sih maskapai yang mempekerjakan wanita-wanita yang bertubuh? Ada di Kidzania itu tadi. Jadi aku bukan untuk di maskapai pesawat, tapi di maskapai pecawat ya Kak. Karena segini semua yang datangnya juga. Nama maskapainya Pecapowa. Alias main pramugari-pramugarian juga ya. Kalau itu tadi bisa lucu kalau kita ketemu orang yang adanya di Kidzania atau playground anak kecil gitu ya. Nah kalau yang satu ini nggak ada lucu-lucunya, Detikers. Apa tuh? Soal rebutan sebuah kawasan yang dari zaman kita kecil tuh kita ngiranya ini adalah sebuah hamparan padang rumput yang luas. Benar. Karena namanya aja Greenland. Tapi katanya ada the legend said that mereka tuh tukeran nama ya, Iceland sama Greenland. Iya kan? Iceland nggak, iya. Buat mengelabui itu Viking. Masalahnya dekat juga ya. Iya, benar. Ceritanya nih si Greenland sama Islandia ini. Tapi soal Greenland ini beneran masih jadi buah bibir di mana-mana gara-gara setelah Trump menangkap atau Amerika menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beberapa waktu lalu, ini katanya menjadi target selanjutnya Amerika demi sebuah pengamanan wilayah. Jadi Greenland yang saat ini menjadi wilayah kekuasaannya Denmark itu katanya mau dibeli nggak tuh sama Amerika, kayak main monopoli ya. Punten, apakah sebenarnya sebuah negara yang sudah berdaulat itu bisa dibeli sama negara lain? Nah masalahnya Greenland ini memang posisinya dia gua nggak ngerti apa sebutannya, tapi dia memang ada sebagian wilayahnya yang jadi otoritas si Denmark, tapi ada juga sebagiannya tuh cuma jadi wilayah apa ya,
dia bagian dari NATO pokoknya juga. Makanya sebenarnya NATO juga step in juga ya di Bener. permasalahan ini juga karena dia merasa punya loh I own some of the lands gitu ya. Benar. Ini disampaikan juga sama Trump kah? Apa kayak dia dalam sebuah speechnya secara official bilang kayak gue beli tanah lu apa gimana? Dia menyampaikannya seperti ini. Trump mengulangi pernyataan yang sering dia sampaikan. Sebenarnya dia keinginan Trump untuk bisa mencaplok Greenland ini sudah disampaikan sejak beliau terpilih menjadi presiden Amerika untuk pertama kalinya di tahun 2019 yang lalu. Nah, 2025 kemarin beliau udah sempat bilang lagi dalam pernyataannya beliau menyampaikan banyak anggota NATO yang gagal memenuhi komitmen pengeluaran militer sampai dirinya harus turun tangan. Nah, rencana Trump untuk menguasai Greenland ini akhirnya memicu kewaspadaan di kalangan anggota NATO di kawasan Eropa yang melihat langkah ini sebagai ancaman eksistensial buat aliansi NATO. Jadi Trumpnya sendiri ceritanya pengen mencaplok Greenland untuk mengamankan wilayah Amerika dari serangan-serangan militer yang berpotensi karena katanya si Greenland ini bisa dipakai untuk wilayah apa ya istilahnya ya? Militer. Iya semacam militer. Keperluan militer Gua gitu ya? nggak hafal persis istilah militernya seperti apa. Yang pasti kepentingannya adalah pertahanan saat itu. Walaupun pada ujung-ujungnya juga dibawa-bawa ke ekonomi nih. Karena di Greenland ini punya banyak sekali potensi sumber daya yang kaya. Apa? Tanah jarang. Tanah jarang salah satunya. Rare earth. What is Iya that? tanah jarang. Itu dipakai katanya Indonesia juga punya banyak potensi sumber daya rare earth sebenarnya. Tapi rare earth ini adalah sumber daya alam yang bisa dipakai untuk keperluan produksi mobil listrik. Baterai EV. kendaraan listrik. Iya. Padahal kata gue Amerika udah punya rare beauty ya, nggak usah. Apa tuh? Jadi merek make up punyanya Selena Gomez. Oh namanya rare beauty. Namanya rare beauty juga. Si. Belum selesai sampai situ. Apalagi? Jadi selain juga menggebrak gitu ya dengan mau mencaplok Greenland, Trump juga ini lagi-lagi nih ya kemarin Venezuela, terus Greenland. Nah sekarang ada lagi nih Presiden Kolombia dipanggil katanya diajak ketemu. Kayak Trump berencana ini ya menghentikan dominasi Miss Internasional tuh balik lagi ke negara-negara itu ya sehingga dia pengen nyaplok gitu. Nggak ngerti Venezuela dan Kolombia kan sering tuh jadi langganan Miss. Benar. Venezuela. Kolombia. Nah kalau Kolombia bener deh berarti asal negaranya Sofia Vergara. Betul. Iya betul. Kalau itu Jepang po. Betul. Ini katanya dipanggil juga sama Trump ya. Jadi dilansir sama kantor berita AFP Kamis lalu. Ini pertemuan dilakukan setelah Trump melontarkan tuduhan kepada Presiden Kolombia Petro sebagai pengedar narkoba gitu ya. Jadi Trump ini melontarkan pernyataan tersebut seusai pasukan US ini menyerang si Caracas ini. Gue gak tahu cara bacanya. Caracas, right? Pokoknya dia bilang kalau negara-negara di Amerika Selatan itu katanya dijalankan oleh sick people yang suka membuat narkoba dan juga menjual ke Amerika Serikat gitu. Dan akhirnya udah deh pengen dipanggil lah si presiden Kolombianya itu untuk setelah dia menudingkan itu. Enak banget ya udah dia yang nuding, dia yang manggil kayak sini lu. Inilah kenapa banyak sekali negara yang ingin berhenti menggunakan US dollar. Karena dengan adanya USD dipakai banyak sekali negara, Amerika tuh tetap tidak tersaingi popularitas dan keadidayaannya. Karena dia bisa melakukan kebijakan apapun, dia bisa bikin aturan internal buat negaranya sendiri, tapi pada akhirnya berpengaruh tuh ke negara-negara lain di seluruh dunia. Kak, ini nanya aja ya, kalau misalnya nih, kan kalau aku kan memang teridentifikasi sebagai manusia yang cukup pemalas untuk ngitung-ngitung ya. Tapi misalnya sebuah legitimasi dulu di awal, misalnya USD tuh jadi 10.000 rupiah. Mau itu USD-nya yang melemah ataupun juga ya kolaborasi antara USD yang melemah dan juga rupiah atau rupiah yang menguat terhadap USD gitu. Nah, akan kayak gimana menurut kamu? Apa yang akan terjadi? Yang impor, selain aku lebih gampang gitu.
yang impor jadi lebih enak. Oh. Yang ekspor malah jadi berkurang tuh nilainya. Iya, benar. Itu bisa mempengaruhi neraca dagang suatu negara pada akhirnya. Bisa jadi nanti kita jadinya malah lebih banyak impor daripada ekspor. Karena Nah, kalau itu orang aja ekspor tidak cukup untung gitu. Karena tidak sesuai sama kurs atau nilai daripada mata uang itu sendiri. Tapi kalau memang kondisi inflasi dan juga kurs pada saat itu, ekonomi saat itu secara apa istilahnya tuh bukan equilibrium, equal sudah seimbang Setara, gitu dengan kondisi sebenarnya, ya bisa-bisa saja itu tetap memberikan keuntungan gitu loh. Iya sih, very possible ketika barang dari luar negeri malah banyak yang masuk dan peminatnya lebih banyak juga karena itu udah hampir bukannya kita nggak ini ya nggak balance atau nggak bisa menjaga produksi dalam negeri juga, tapi barang impor tuh udah gokil banget kan masuk Di ke sini. negara kita. Iya. Padahal dolar mahal ya. Iya itu Hari dia. ini aja udah mau Especially dekat ke luxury 17.000 stuffs. tuh. Iya. Ini adalah kurs tertinggi dolar Amerika Serikat sepanjang sejarah Indonesia berdiri, bahkan melebihi zaman pandemi. Di pandemi kita 16.550-an kalau nggak salah. Sementara tadi tuh udah 16.800, bahkan udah ada bank yang ngejual di kurs 16.950. Padahal kamu lahir masih 3.500. Kasihan ya kita ya. Betapa bahagianya orang tua kita yang masih merasakan $1 itu 1.000. Oh, udah tua berarti orang tua kita ya. Cukup Tua tua, banget cukup juga tua. ya. Termasuk ini salah satu hal yang juga cukup tadi sempat pada saat lagi di jalan scrolling adalah emas yang kemarin kan sempat bahas juga tuh 2,9 juta per gramnya gitu, dan there's a possibility ya, maksudnya possibility-nya selalu ada sih untuk naik lagi terus juga, tapi katanya akan bisa mencapai 4 juta rupiah per 2030. Akal-akalan pedagang emas. Bener. Biar lu pada beli emas terus, biar FOMO. Bener. Nah ini nih yang perlu diliterasi juga sama semuanya ya. Kalau orang-orang sekarang pada beli emas gara-gara ada yang bilang nanti harganya bisa jadi segini, mumpung lagi segini nih. Tahu-tahu ntar harganya turun, lo nggak punya likuiditas gitu. Rugi. Keren. Tampilin dong. Kenapa sih nggak pernah pakai artikel sendiri, dinaikin sendiri gitu? Yang mana? Yang itu Mas. Pakai artikel sendiri kan? Tuh. Oh iya. Iya. Iya, itu kan informasi apa ininya, kekeliruannya apa? Hah? Iya. Masukin ya. Oh iya, masukin. Biar itu. Aku belum pernah lagi nulis emas sih, tapi itulah informasi. Jadi informasi ini bisa jadi panduan buat semuanya bahwa oh harga emas sekarang udah jadi segini, oh harga udah segini. Pada akhirnya netizen itulah yang menentukan ini sebenarnya informasi ini harus disikapi seperti apa. Kita juga berulang kali kan kasih tahu supaya nggak FOMO dalam menentukan investasi yang kita masuki. Betul. Orang bilang kripto dia untung sekian, lo pengen masuk kripto walaupun nggak tahu tuh. Nah, Dan itu dia. nggak tahu, nggak jelas sebenarnya lo tujuan investasi masuk ke instrumen itu buat apa, investasinya buat apa, profil risiko lo kayak apa gitu. Benar. Cuma ikut-ikutan doang. Sama sih kayak kita ya, maksudnya kayak olahraga tuh goalsnya mau apa gitu kan. Gak ada yang salah olahraga goalsnya mau kuat, gak salah. Mau bentuk tubuh jadi lebih ideal, gak salah Mau juga. najamin rahang mewing. misalnya. Gak salah. Nggak salah. That is Siapa your tahu ada reason. tujuan tertentu kenapa dia pengen mewing. Ternyata ada cewek yang dia incer sukanya pria-pria mewing. Tapi kalau kita nggak tahu jadinya kayak agak kurang arah Iya, nih, dan betul. gak targeted juga, sama seperti nabung juga. Aku nabung emas tuh buat jangka panjang, aku kayak buat daftar anak sekolah. Keren. Gitu. Punya anak enggak. Kalau pada saat itu udah kekumpul, anaknya belum ada, Tomorrowland. Iya. Tomorrowland langsung ya. Dari tabungan sekolah ke Tomorrowland sih dekat tuh korelasinya ya. Gak apa-apa lah. Tapi yang itulah penting detikers. Kalau mau beli emas sekarang itu bisa. Walaupun harganya saat ini kata orang-orang udah cukup mahal ya. Tapi dengan catatan
ya lo memang punya tujuan investasi, katakanlah emas ini lo pengen tahan di harga sekian karena nanti gue masih mau akan pakai di 10 tahun ke depan misalnya uangnya. Tapi kalau misalnya lo beli sekarang karena katanya nanti bulan Maret itu harga bisa jadi 3,5 juta. Kalau gue beli di harga 3 juta, udah untung tuh gue kalau beli sekian gram misalnya. Ternyata Maretnya harganya tidak seperti itu dan lo udah butuh duit itu. Nah, mau bilang apa kita? Jadi Itu pinjol dia. ntar. Wih, kita sebenarnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegalauan ini juga nanti di sesi Sunset Talks juga. Keren, emang Detik Ya Sore nggak selalu sih? menghadirkan jawaban-jawaban sebelum kalian menjawab, bertanya. Itu lebih ke arah ternyata kita adalah penyihir merah ya. Iya. Bisa memprediksikan apa kira-kira pertanyaan yang akan ditujukan gitu. Sebentar, ini udah 15.38, kayaknya kita udah kelewatan sekian menit untuk break ya. Kita break dulu boleh? Boleh. Ya, kita break dulu aja. Abis ini kita mau ke daerah. Barnos. Ada 2 daerah yang akan kita sambangi hari ini. Wow, kita pertama wow. Kita yang pertama akan menuju ke Sulawesi Selatan juga. Oke, jauh ya. nih. hari Sorry, ini. Sulawesi Utara juga. Seorang Oke. mahasiswa Unima yang ditemukan meninggal dunia. Tewas. Tapi juga ada indikasi Pelecehan ya. pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosennya juga. Kita akan ungkap apa aja temuan-temuan yang terjadi di lapangan gitu ya. Satu lagi soal apa? Soal adanya super flu. Oh ya, oke. Ingat ini super flu kalau ada kumisnya super Deal. Mario. Oke. Abis ini tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kan kemarin We are so back everybody. Detik Sore di sini sampai ke jam 5:30 sore nanti. Kali ini kita mau ke ujung utara Indonesia. betul ya, lebih tepatnya di Manado. Mana tuh? Ya, di mana sebetulnya ada sebuah temuan, ada seorang mahasiswi dari Unima atau Universitas Negeri Manado yang tewas tergantung di kosannya. Sedih banget, tapi tentunya juga bukan cuman ada rasa sedih yang menyelimuti keluarganya, teman-temannya, tapi juga rasa curiga gitu. Karena tentunya juga di temuan-temuan lain, terutama juga ada tendensi pelecehan seksual yang diterima oleh korban ini oleh seorang dosennya katanya. Oh. Begitu. Jadi kita akan cari tahu lebih lanjut mengenai dugaan pelecehan seksual juga di kasus kematian mahasiswi Unima. Oleh karena itu kita akan ketemu sama jurnalis Detik Sulsel juga, ada Kak Fistel Mukwan. Kak Fistel, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Kak Fistel, boleh cerita ke kita Kak soal update atau mungkin mulai dari kasusnya sendiri dulu deh. Soal meninggalnya atau tewasnya mahasiswi Unima ini yang katanya juga ada tendensi dugaan pelecehan seksual setelah ditemukan tewas tersebut. Ya, siapa itu? Jadi kasus ini terungkap pada Selasa 30 Desember tahun 2025. Pagi hari ditemukan oleh warga seorang mahasiswi Unima berinisial EMM di rumah kos dalam keadaan meninggal dunia tergantung di rumah kos. Nah, kemudian viral di media sosial disebut-sebut mahasiswi ini nekat mengakhiri hidupnya karena diduga menjadi korban pelecehan oleh salah satu oknum dosen berinisial DM. Sehingga banyak masyarakat Sulawesi Utara yang turut prihatin dengan peristiwa ini. Nah, kemudian ditangani oleh Polres Tomohon, dan dari sebagaimana kami hubungi saat di hari kejadian, Kasat Reskrim Polres Tomohon mengatakan sesuai pemeriksaan tim turun ke TKP dan visum luar tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan dengan begitu Kasat menyampaikan itu murni gantung diri mahasiswi ini. Jadi Namun dugaan beberapa pelecehannya saat belum kemudian- terbukti? Belum terbukti. Nah, kemudian keluarga berencana akan membawa mahasiswi ini ke Siau karena dia asli warga Siau. Namun karena masih menunggu kapal di sore hari sehingga untuk sementara
rumah duka di keluarga korban yang berada di Kota Manado. Nah, di situ keluarga melihat di betis korban ada luka-luka memar. Nah, di situ mulai timbul kecurigaan warga. Ini ada dugaan kasus pembunuhan karena ada luka-luka memar di kaki mahasiswi ini. Sehingga ada juga dari orang tua mendapat informasi dari keluarga agar korban ini diotopsi. Dan awalnya memang Kasat Reskrim Tomohon menyebut keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Karena menurut Kasat itu proses lebih lanjut harus diotopsi, namun keluarga menolak. Tapi dengan melihat adanya memar di kaki korban, ada saudara atau keluarga orang tua meminta agar korban ini diotopsi karena ada memar, dugaan pembunuhan, sehingga keluarga mengiyakan agar korban ini diotopsi. Namun hingga saat ini hasil otopsi belum keluar. Nah, dan dari Polda Sulut telah memeriksa beberapa saksi. Nah, terbaru kemarin itu keluarga bersama kuasa hukum. Kuasa hukum mendampingi keluarga di mana saksi yang diperiksa adalah orang tua korban ini mahasiswi EMM, ibu dan ayahnya didampingi kuasa hukum. Ada 2 teman korban yang diperiksa oleh penyidik Polda Sulut. Nah, terungkap kemarin sebagaimana disampaikan oleh pengacara korban atau keluarga bahwa ada salah satu saksi menyampaikan sehari sebelum mahasiswi ini ditemukan tewas, dia sempat melihat ini mahasiswi tiba di kos dan ini saksi berada di kos. Dia bertanya kepada korban, "Kenapa kamu menangis? Dan kenapa di kaki kamu ada luka?" Dan dia menjawab bahwa dia telah dibawa oleh oknum dosen yang disebutkannya berinisial DM ke salah satu pekuburan dan diduga dilecehkan, sehingga dia setelah sampai di kos dan dia menangis. Dan memang ini juga kasus ini viral dituduhkan kepada oknum dosen karena ada surat pernyataan yang diduga ditulis oleh korban ini. Di situ jelas dia menyampaikan surat pernyataan kepada dosen atau pengurus di Unima agar kasus ini bisa berlanjut. Nah, dari konfirmasi kami dari Rektorat Unima, mereka menyebut kasus itu saat ini dalam proses. Namun sebelum dia bunuh diri, belum masuk laporan terkait surat pernyataan tersebut. Seperti itu. Baik. Ini cukup ini juga ya, akhirnya juga menimbulkan banyak kecurigaan gitu karena ada temuan-temuan juga, kita mulai dari surat dulu yang, akhirnya juga ditemukan gitu ya, dan memang apakah sebetulnya dalam surat yang diduga ditulis oleh korban itu memang ada mengarah ke, pelaku atau terduga pelaku yang sama, begitu Mas? Ya, di surat pernyataan ini jelas. Di situ kalau memang ini ditulis oleh korban, di situ jelas disebutkan nama oknum dosen yang berinisial DM. Dia menceritakan sedikit bahwa kejadian pelecehan itu dosen memintanya untuk naik di kendaraan atau di mobil dosen, dan di mobil situ dosen sempat melakukan pelecehan dengan meraba-raba bagian tubuh korban. Baik, bagaimana dengan dosen yang dimaksud sendiri, Kak Fistel? Apa saat ini pendekatan yang sudah dilakukan untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Nah, sampai saat ini dosen belum diketahui keberadaannya di mana, namun untuk Polda Sulut belum melakukan pemanggilan kepada oknum dosen ini karena penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dari warga. Sudah berapa lama tidak diketahui keberadaannya sejak namanya sudah disebutkan oleh saksi maupun di surat tersebut, Kak Fistel? Sejak kejadian sampai saat ini
belum diketahui di mana keberadaan dosen. Namun dari pihak Rektorat Unima telah menonaktifkan dosen tersebut di Unima. Dan untuk proses lebih lanjut karena dosen ini berstatus sebagai aparatur sipil negara. Keluarga dosen tersebut pun juga tidak bisa dimintai keterangan? Ya, belum bisa dimintai keterangan sampai saat ini. Wow. Berarti tindak atau step berikutnya itu akan seperti apa setelah let's say hasil otopsi ini keluar gitu, Kak Fistel? Nah, kalau hasil otopsi ini sudah keluar dan membuktikan ada tanda-tanda kekerasan dan bukti-bukti dari saksi yang dibawa oleh keluarga sudah cukup, dari Polda Sulut akan melakukan pemanggilan ini oknum dosen berinisial DM. Dan sekarang juga dari Dirkrimsus Krimum Polda Sulut sementara melakukan analisa dari handphone korban. Jika ada bukti-bukti chat atau pembicaraan-pembicaraan dosen dengan ini mahasiswa. Oke, jadi baru akan dicek kembali gitu ya setelah hasil dari otopsi keluar. Justru bukan dicek dulu adanya aktivitas ngobrol di online gitu ya. Tapi menunggu dulu hasil otopsi begitu ya. Ya. Kapan Ya. kira-kira hasil otopsi akan keluar, Kak Fistel, informasinya? Nah, untuk hasil otopsi belum disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sulut kapan keluarnya hasil ini, namun hari ini, di siang hari ini direncanakan oleh Polda Sulut akan melakukan evaluasi terkait kasus ini. Jadi akan dipanggil lagi Kapolres Tomokon dan Kasat Reskrim untuk evaluasi kasus ini sampai kemana. Saya mau konfirmasi sekali lagi, berarti sampai saat ini keberadaan dosen yang dimaksud, yang diduga melecehkan mahasiswi Unima ini, berarti sampai saat ini belum diketahui ya, Kak Fistel? Iya, belum diketahui. Sampai saat ini belum ada media yang mewawancarai dosen tersebut. Apakah ada ini keterangan gitu dari teman-teman mahasiswa yang lain Iya. soal dosen tersebut, atau mungkin Atau mungkin ini ya yang juga menjadi saksi-saksi gitu atau yang dapat dimintai keterangan yang mungkin juga cukup punya koneksi atau cukup dekat dengan korban begitu? Ya, memang setelah kasus ini viral, terlebih khusus di media sosial Facebook, banyak mantan-mantan atau alumni Unima yang masuk di kolom komentar atau membuat video bahwa mereka juga pernah menjadi korban pelecehan oleh oknum dosen berinisial DM ini. Itu sudah banyak beredar di media sosial. Pengakuan-pengakuan dari Alumni ya? korban-korban yang mengaku menjadi korban. baik. Kalau kasusnya sudah terjadi sejak akhir Desember lalu dan sampai lewat dari sepekan begitu ya, di awal 2026 ini belum juga ditemukan, mestinya ini bisa segera dalam waktu dekat Betul. ditemukan begitu ya, mendapat titik terang karena sudah cukup lama begitu kasusnya bergulir. Iya, termasuk juga karena ini ya suka tidak suka juga membawa nama kampus gitu. Apakah sebetulnya juga dari pihak kampus gitu sudah sempat berbicara atau respon mengenai kasus ini? Kalau bisa diulang lagi. Ya. Apakah sudah ada respons dari pihak Pihak kampus untuk memberikan pernyataan soal kasus ini, Kak Fistel? Ya, dari pihak kampus saat ini sih, dari ada tugas dari Unima, menurut dekan dari PDG di mana tempat mahasiswa ini kuliah, ada satgas khusus yang melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Juga dari surat pernyataan yang ditulis oleh korban sampai ada saksi-saksi, dan ini sudah menjadi juga perhatian khusus dari BEM Unima agar meminta Unima mengusut tuntas kasus ini. Baik. Agar bisa dibuka kepada masyarakat. Baik. Baik, terima kasih banyak laporannya Kak Fistel. Kita nantikan update dari kasus ini dari teman-teman di Detik Sulsel tentunya ya. Terima kasih. Terima Selamat sore. kasih.
Ya, terima kasih. Terima Selamat. kasih, selamat sore. Ini kalau dilihat-lihat ternyata dekan yang dimaksud ini Dosen. dosen yang dimaksud ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Hmm. Psikologi ternyata. Mau apapun jurusannya atau fakultasnya sebenarnya juga tidak Iya maksudnya kayak dibenarkan ya. ironi ya. Iya betul, belum lagi sebetulnya juga harusnya ya tempat belajar mau itu sekolah ataupun kampus tuh harus jadi ruang yang aman gitu untuk bisa menuntut ilmu. Tapi hopefully sih dengan tadi pernyataan dari Kak Fistel juga harusnya hari ini ya katanya per hari ini juga akan keluar hasil Ada update dari otopsinya. betul dari otopsinya juga. Jadi mudah-mudahan juga bisa mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya juga untuk korban begitu ya. Baiklah kalau gitu kita akan break dulu sebelum kita menuju ke berita Nusantara yang kedua. Betul, tapi Karena- kita akan tengahi sebentar Dengan dengan berita dari market. oh boleh. Karena udah ada orangnya ternyata di sebelah sana. Benar-benar. Udah jam 4 ya. Ya benar juga. Oke, abis ini kita balik lagi tentunya masih di Detik Sore. Cuma hore-hore. Yeah. Itu gambaran kurang lebih lah ya yang akan kita bahas juga di Market Review hari ini. Kalau kemarin sudah Bahas dari sisi makronya, Kali kali ini kita ini- akan menyelami pasar modalnya. wah, Bersama dengan Iga Masardi. weh keren. Pikiran batik, dan perjalanan. Bara suara era album Typhoon. Bener, makanya pikiran dan perjalanan kan. Itu Beda album. Maaf Pamungkas. Mas Revo, Mas Siap. Revo is back. Selamat tahun baru. Apa kabar Selamat Mas tahun Revo? baru. Apa yang baru dari Mas Revo di Kabar baik. 2026? Nggak ada yang baru sih. Oh, nggak ya? Nggak Semangat ada sih. Oh iya kalau itu pasti. Every single day harus baru kalau itu. Oh. Mas Revo ini udah siap untuk mengedukasi juga soal market juga. Langsung Karena banget ya. memang juga bajunya Tuturi Handayani ya. Pendidik ya. Iya bener lagi. Concern Emang itu terhadap konsepnya. arahnya pendidikan. gitu. Iya kan, iya gak sih beda ya? Baju baru beliau. Keren. Belum pernah dibawa ke sini. Emang katanya Notice aja lah. Iya. katanya Notice aja 2026 tuh coklat tuh warna 2026 katanya. Betul. Oh ya? Salah satu color Ini trendnya. the year of orang-orang tua. 2026. Ih lu aja sendiri Nggak mau tua. gak mau tua. Iya karena coklat itu tadi. Oh, kok apanya yang tua? Kan Jadi- coklat identiknya sama sesuatu yang tua. Tua gitu ya. Menua. Oh. Iya iya iya. Iyain aja deh. Iya, oke. Mas Revo, kemarin Siap. kita udah ngobrol sama Mas Haikal soal 2026 yang banyak sekali gebrakannya. Ya kan, dan ISG juga berkali-kali mencetak rekor all time high sejak awal tahun. Dan tadi pagi kita sudah sempat menyentil angka 9.000 sebenarnya ya. Tapi- 9.002 kalau nggak salah. Tuh. Tapi akhirnya hari ini ditutup dengan koreksi sedikit lah ya. 0,2. Tapi masih 8.900-an ya? Masih Masih 8925. Oke lah. Sekarang jelaskan ke kita. Seperti apa Terangkan. nih? Karena kata orang-orang, nih orang nih sekarang nih trennya FOMO
investasi nih semuanya. Walaupun dari dulu sebenarnya ya. Iya, Tapi iya, makin iya. kesini makin karena emas naik, ISG naik, kripto naik. Nah, gimana Bukan nih? bukan FOMO yang jelek sebenarnya, In a kalau. way, ya. Nah, tapi ada kalaunya ya Betul. kan, kalau paham sebenarnya juga. Makanya kita harus paham. Apa sih yang buat semua ini naik? Biasanya kalau udah dinaik-naikin, bentar lagi mau digini. Bam. Jangan dong. Mau di ghosting. Jelek Jangan banget dong. investing gue ya. Ya, jadi kalau kita flashback ke mungkin November akhir atau Desember awal, kita tuh dari MCS memang forecast ISG di 8.800 sampai 9.000. Jadi memang kalau beberapa kali kita podcast di Desember tahun lalu, kita memang ya cukup optimis lah gitu 9.000. Tapi memang di akhir 30 Desember ya, pas closing itu ternyata 8.600-an, dan baru sekarang ya 8 Januari 2026 Betul. baru akhirnya nyentuh angka Telat 9.002. seminggu lah ya. Ya 5 hari, 4 hari, 5 hari, ya oke lah gitu. Sehingga nggak terlalu meleset-meleset banget lah gitu ya. Sentimennya banyak sebetulnya yang mendukung, tapi kalau kita bicara dari Oktober lah ya, Oktober, November, Desember, itu kita perhatikan memang ada net foreign inflow yang cukup besar ya. Jadi dari foreign atau investor asing itu sudah mulai masuk ke pasar saham Indonesia, pasar saham domestik itu sudah mulai cukup besar. Jadi memang kalau kita perhatikan di US sana juga sudah cukup mahal banget gitu ya. Dan kalau kita perhatikan memang ada flow lah ke ASEAN gitu, Asia dan juga ASEAN. Kalau kita perhatikan salah satu indeks harga saham gitu ya, kita bicara indeks saham lah, indeks harga saham itu yang salah satu yang secara valuasi atau per PBV gitu yang murah, salah satunya di Indonesia gitu. Nah, that's why Indonesia cukup menarik gitu. Makanya kalau kita perhatikan banking kita juga di Q4 tahun lalu itu juga ada mengalami kenaikan, meskipun again tidak signifikan, year to date juga masih minus, tapi Q4-nya sudah mulai agak rebound kayak gitu. Kemudian juga sentimen-sentimen yang saham-saham yang memang ada mengalami aksi korporasi. Jadi corporate action ini yang juga akhirnya mendorong ya banyak ya, kita bisa ya nggak apa-apa kita sebutin aja, kayak contoh ada Dewa, itu ada katanya buyback gitu. Buybacknya juga gede-gedean gitu, sempat 1,6 T kemudian revisi ke 950 miliar. Kemudian juga ada soal kayak Bumi Resources, itu juga naiknya luar biasa banget dari 120 130, Masih kemudian naik ya hingga hari sekarang ini? hampir ini 400-an mungkin 460 hampir 500 gitu ya. Memang dan juga saham-saham lainnya lah ya, ada saham PP, kemudian juga kita perhatikan Q4 itu emas juga ATH gitu Komoditas ya, semua 4.400 ya, komoditas semua gitu. Naiknya signifikan. Jadi ketika itu semua terjadi ya saham-saham PP, saham-saham gold juga naiknya signifikan, saham Bakri, saham Ratu, Raja, Bufa yang kayak itu juga pada naiknya signifikan. Intinya saham-saham Konglo pada naiknya signifikan sekali. Dan belakangan ini kira-kira mungkin 1 minggu terakhir lah itu ada komoditas yang juga lagi hype banget nih. Ya, itu yang mungkin akhirnya itu yang mungkin juga mendorong ISG makin signifikan menyentuh angka 9.000. NKCL. Komoditasnya nikel. Tapi kalau kita breakdown, komoditas nikel kan ada banyak ya, ada macam-macam sahamnya, NCKL, NICL. Gue tadi nyebut Inco. NCKL tuh bukan nyebutin Salah emiten satunya. kode Bukan. Tapi emang the nama whole- unsur, iya. unsur. NCKL nggak sih? Bukan ya? Banyak Kalau- panjang banget. Hah? Oh, natrium natrium klorida chloride itu itu. tapi. Saya bukan negara. Nikel apa unsur? NI. Kalau di tabel periodik NI, Makanya nikel. panjang banget, iya. Nikel. Kalau HCL Asam klorida. Asam klorida tuh. Ada lagi air raksa apa air raksa? Raksa HG kalau nggak salah. Nah. HG. Kata gue mah jadi guru biologi aja. CLA, BRHI. Kimia dong. Jadi kita Lanjut Mas. intinya itu. Jadi saham Nikel ya? Ya nikel lah, sektor nikel. Karena dan ini sebagai informasi juga. Jadi kalau kita tarik sendiri, kenapa nikel sektor juga mengalami kenaikan, komoditi nikel mengalami kenaikan? Karena di tahun ini rencananya ada namanya RKAB. Itu dari Kementerian ESDM, itu rencananya RKAB itu mau dipangkas untuk hampir seluruh komoditas lah kayak gitu. Dan salah satunya adalah nikel. Jadi nikel itu kalau dipangkas otomatis supply berkurang kan? Ya karena produksi berkurang. Yang dipangkas produksi ya ceritanya. Produksi berkurang, otomatis supply berkurang. Teori ekonomi, Harganya supply jadi berkurang, naik. harga mengalami kenaikan. Tapi kenapa sih sesignifikan itu? Karena ternyata setelah kita cek ke USGS, itu dari US ya, Geological Survey lah gitu. Itu ternyata Indonesia itu produksinya hampir 60% dari global. Jadi dari global, 60%, hampir 60% itu kita produksi kita gitu. merajai lah ya produksi Nikel. dunia. Tapi Apakah kalau ada- cadangan 40. Apakah ada indikasi Trump ngebisikin pengusaha-pengusaha atau pemerintah Indonesia untuk tahan nikelnya? Gua Atau masuk. bukan tapi bukan ini ya kayak sebenarnya the most requested
produk tuh belum ke nikel gitu loh. Jadi kayak demand-nya tuh yang nomor satu tuh bukan nikel, tapi kita overproduction atau gimana sih, kayak gimana? Kalau di naiknya nikel ini lebih ke arah supply-nya yang berkurang karena produksinya, bukan ke arah demand. Kalau demand kelihatannya masih kayak copper, coal, lebih ke situ ya. Kalau komoditas ya emas juga termasuk karena bank sentral juga ETF investment udah mulai ke emas Yang juga. artinya kan sebenarnya enggak Demand nggak nggak terlalu terlalu- besar lah untuk ke nikel untuk saat ini. Tapi ya again ya supply ya diturunin. Jadi sesederhana itu sih. Buat ini baterai listrik Sebetulnya betul memang ada nikel juga di sana. Cuma ada saya agak lupa, cuma ada yang lain juga yang menjadi kayak pesaingnya lah, kompetitor dari nikel itu Belut. sendiri gitu. belut. Lithium ion atau apa gitu, saya agak lupa gitu. Nah itu yang mungkin ya itulah. Pokoknya di Bercanda luar apa, serius nikel lah, sih? di luar nikel gitu. Ada itu kompetitornya. Jadi jadi memang demand nikel belum segitu gede lah. Mungkin lebih ke copper karena copper kita tahu itu lebih ke AI. Jadi kayak gitu-gitu mungkin kan AI juga lagi booming banget di belakangan ini gitu. Jadi Lebih buat ke situ teman-teman sih. yang berbahagia ISG menembus level 9.000, barangkali tidak untuk yang megang di sektor perbankan ya. Iya kurang memang kalau untuk banks ya, apalagi banks Big Four lah ya, itu memang lagi kurang lah gitu ya belakangan ini. Kalau yang megang gold dan nikel sumringah tuh, euforia tuh. Tapi tadi aku mundur ke pernyataan Mas Rafa juga di awal bahwa sebetulnya salah satu penyebab IHSG jadi cukup menarik tuh karena cukup murah lah dalam tanda kutip Betul. juga untuk pasar Asia, let's say gitu, atau pasar dunia bahkan. Tapi apakah itu cuman jadi satu-satunya reason kita menarik di dunia? Jadi kalau kenapa foreign itu bisa masuk ke kita ya salah satunya pasti lihat valuasinya dong. Masih murah atau enggak, karena gini kalau kita MBG bicara berhasil 99% guys. waduh. Gimana Ini mau orang ditarik ke nggak sana. tertarik? Ditarik ke sana nih. Oke, jadi salah satunya pasti kalau duit fund gede itu apalagi foreign, mereka akan lihat valuasi dulu. Jadi valuasi murah atau enggak. Selain itu ya pastinya makro dari domestik sendiri. Kita lihat inflasi kita relatif terjaga. Iya, Jadi Enggak, 2,9 2,9 hampir sekitar 3. 2,9. Memang agak naik tapi Naik ya sih. masih range Salah. BI lah 1,5 sampai 3,5%. Kemudian kita bicara soal GDP ya masih 5% lah stabil. Bahkan tadi ya di konversinya tadi siang 1:30 APBN kita Pak Purbaya menyampaikan ya kalau bisa 5,4 lah gitu ya. Apalagi kita juga defisit fiskal kita agak melebar nih 2,9 pernyataan beliau. Jadi memang defisit fiskal itu melebar. Memang agak-agak ngeri karena jadi gini, undang-undang itu 3% defisit fiskalnya. Tapi sementara kita tuh 2,92 nih katanya tadi Pak Purbaya, which is tuh sudah mepet banget nih. Sementara seharusnya kan kita nggak boleh melebihi dari undang-undang dong, nggak boleh ngelanggar undang-undang kan kayak gitu. Nah, tapi hal yang menarik yang bisa di-offset adalah Langsung memang beli. Belanja Kak. udah tutup ini. Lagi Bursa lihat-lihat dulu. Hang Seng sekarang. It's open somewhere else. Iya, kata Kak Edo. Ya, jadi kalau kita lanjut, meskipun memang defisit fiskalnya melebar mendekati 3%, memang itu agak negatif sentimennya. Tapi kalau kita bicara soal, biasanya defisit fiskal melebar itu harusnya ada sesuatu yang positif, which is GDP. Jadi GDP di Q4 itu harusnya bisa mengalami kenaikan juga. Karena ya selain defisit fiskal juga melebar, MBG juga lagi di-push belakangan ini, ya mungkin juga kita perhatikan ada libur yang ya sebenarnya nggak gitu panjang ya, akhir tahun dan Natalan ya, Nataru. Jadi itu yang mungkin bisa setidaknya mendorong untuk ya GDP di 5,3, 5,4% lah gitu ya. biasanya jadi kita tuh fixnya Fixnya gimana tuh? apa pertumbuhan ekonomi kita the whole 2025 tuh berapa sih? Kak? Belum. Nanti Belum, Februari. nanti ya. Mungkin sekitar Februari. Ya kalau ngaret-ngaret mungkin Maret ya kalau Buru-buru ngaret-ngaret. banget ya Iya. ibu-ibu. Berhubung Februari itu banyak agenda ya, ada Imlek, ada Iya. ada puasa. Puasa. Jadi kayaknya BPS Udah, juga gue kekurangan hari ini untuk kerja, jadi kita undur ke Maret aja deh ya. Kalau gitu. ngaret-ngaret ya Maret lah gitu kalau ngaret-ngaret. Oke. Kalau Q4 2025 Udah. Belum. Kalau udah Q4 mah berarti Berarti full year-nya udah. Full year-nya. Belum. Barengan. Oke. Tapi forecastnya sekitar 5,4 lah kurang lebih ya. Hopeful ya. Bisa di atas 5. Gue mau membawa fakta ISG hari ini tembus hampir 9.000 kepada sesuatu yang lebih menarik dan mungkin menggelitik. Apa tuh? Kan kata Pak Purbaya 9.000 ini adalah bukti bahwa ekonomi Indonesia menarik, bahwa kita berhasil dan segala macam gitu. Walaupun pada saat ini kita tahu bahwa 9.000 itu bisa dicapai karena ada sentimen dari komoditas tadi ya. Salah satunya. Which is it's always been like that.
selalu seperti itu. Indonesia menariknya gara-gara si komoditas ini tergantung sama harga komoditas. Kalau dari sisi kinerja pemerintah, kira-kira gimana Mas Revo? Apakah ada yang dilihat sama investor sejauh ini? Ini harusnya lebih ke makro ya kalau. Enggak. Tapi nggak apa-apa. Enggak, kan investor Nggak apa-apa, Mas nggak apa-apa. Revo juga mendengar apa kata pasar. Ya, jadi kalau kinerja pemerintah secara umum ini yang saya tangkap ya. Sesimpel defisit fiskal melebar itu artinya memang lagi dipus banget untuk government spending, untuk semua membangun ekonomi masyarakat lah gitu. Karena ini Pak Purba juga ngomong bahwa yang tadi siang itu. Sebenarnya bisa nggak defisit fiskalnya nggak usah selebar tuh 2,9? Bisa aja, mau sampai mendekati 0 juga bisa, cuma ekonominya nggak gerak gitu. Kan itu yang kita nggak pengen. Nah, kalau kita lihat dari Q4 lah, beliau mulai menjabat lah kurang lebih ya. Oktober, November, Desember kita perhatikan memang sudah ada gebrakan-gebrakan yang signifikan sekali. Outputnya apa? Ya banyak ya, macam-macam ya. ISG menyentuh 9.000 dan lain sebagainya. Dan kebijakan-kebijakan yang ada kelihatannya benar-benar cukup pro growth banget, dan bahkan ini bukan hanya dari sisi government Kementerian Keuangan, tapi juga sudah mulai diselaraskan dengan Bank Indonesia sebagai central bank kita. Makanya mungkin juga baru-baru ini juga seingat saya dulu itu belum ada yang namanya dari pihak Kementerian Keuangan itu masuk ke join ke BI lah gitu. Kalau sebagai informasi bahwa sekarang itu Wakil Menteri Keuangan itu ikut dalam di BI itu ada kehadiran. Sementara dulu itu nggak ada Maksudnya kehadirannya. dalam bentuk apa nih? Saya agak lupa entah RDG-nya entah apanya lah, saya lupa. Tapi iya, udah kemarin ada, dia udah datang sempat, kan. Thomas Jiwandono ada pas waktu RDG pertama kalinya tuh ada wakil Ya pokoknya dari itulah. Kementerian Keuangan. Seingat saya dulu tuh nggak ada Itu deh. bukti maksudnya. Memang mereka sudah mulai benar-benar kerjasamanya udah harusnya lebih Jadi lebih sebelumnya solid lagi Bu lah. Ani nggak terlalu ini sama BI. Bukan maksudnya dulu kan nggak ada, seingat saya nggak ada deh dulu. Iya Ya betul. kan, nggak ada kan. Fakta bahwa Jebakan perwakilan Batman. Dari Kementerian Keuangan itu ada ketika RDG itu nggak pernah ada memang. Iya, seingat saya dulu nggak ada Nggak deh. pernah ada. Setahu gue yang juga selalu menyaksikan RDG Nggak pernah ada kan. tuh. Baru-baru ini aja Pak Baru Purbaya, kemarin kan, terakhir tuh ada Pak Thomas ya, betul. jadi itu jadi tanda itu ya? menjadi tanda memang dua instansi besar ini Makin makin erat. erat seperti itu. Bukan berarti kayak gitu. sebelumnya tidak erat ya. Tapi Iya, makin benar erat dong. ya. Iya, makin erat dong kayak gitu. Kemudian KSSK juga makin jalan juga kan Betul. kelihatannya. Kayak gitu-gitu lah, OJK, LPS dan sebagainya. Kemudian dari government ngeluarin 200T tuh. Tuh. Sal kemarin Tapi kan. sisa ditarik lagi. Ditarik. Enggak 200T terus tambah 76 Iya. baru ditarik lah sebagian kayak Iya. gitu-gitu. Cuma hal-hal itu yang setidaknya bisa membuat nafas lebih lega lah untuk banking kita, khususnya banking yang big four lah Tapi gitu ya. kalau Kayak gitu-gitu misalnya- contohnya lah. MBG Kan juga mungkin kredit tambahan. kan sekarang pertumbuhan masih di bawah Sekitar 7 double ya? digit, masih single 7 digit. kayaknya. Iya 7, bahkan nggak nyampe 8. Sementara juga kalau misalnya kita lihat dari sisi pasar modal, saham perbankan tidak Belum. cukup mendorong ternyata di Betul. pasar modal gitu. Nah Betul. berarti belum terbukti dong jurus-jurusnya Pak Purbaya. Gini, kalau kita lihat dari Q2, Q3 banking memang lagi turun. Tapi kan Q4 mulai agak naik kan. After sal 200T itu, ya dong. Kalau kita tarik timelinenya kan bisa tuh kesana arahnya. Jadi ya memang ini really takes time lah untuk bisa membuat bisa bankingnya bisa naik lagi lah kayak gitu. Memang susah, nggak gampang, ini bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi setidaknya kayak contoh kalau kita keluar dari Arahnya banking, positif gitu maksudnya. arahnya kelihatan juga cukup positif. Tinggal ini semoga tidak ada yang aneh-aneh di luar sana ya, kayak ya mungkin Trump dan sebagainya. Sejauh Itu ini kalau Venezuela aneh-aneh. masih aman ya untuk goyangan ke pasar modal ya. Sejauh ini nggak ada yang gimana-gimana banget sih. Karena gini, mungkin kalau aku nggak tahu Haikal kemarin bahas atau nggak. Jadi memang secara cadangan ya reserve memang betul oil itu paling banyak di Venezuela nomor 1, 303 billion barel, miliar barel. Tapi sebetulnya kalau secara produksi ekspor gitu enggak, kecil Iya, banget iya, sebenarnya iya. sekecil Masih itu dalam bentuk gitu. apa ya sebutannya? Cadangan Masih gitu ya. Cadangan aja, reserve kayak gitu. Karena Susah nih mahal. ya buat diproduksi. Iya, buat dieksplor kayak gitu-gitu mahal. Jadi kayak mungkin Betul. nggak worth it atau belum gimana tentu gitu. semua teknologinya juga ada di Venezuela juga gitu ya. Ya mungkin ada di US atau gimana. Itu pun kalau ada di negara lain, masuk nggak hitung-hitungan feasibility study-nya, masuk nggak? Kalau nggak masuk, nggak worth it ya ngapain juga gitu. Exactly. Oke. Nungguin Superman yang nge-lifting Bukan migas. Superman, super flu ada. Nanti akan kita bahas ya tadi kan ya. Super flu. Ya. Super Mas, flu. balik lagi ke soal tadi, mungkin bisa jadi saran kali ya, atau petuah, atau mungkin panduan buat anak-anak muda, Gen Z, milenial yang saat ini banyak FOMO gitu ya, ikut terjun ke investasi ini. Gimana? Apa yang bisa jadi panduan buat mereka supaya bisa terhindar dari jebakan-jebakan di dunia investasi ini? Yang jelas yang pertama,
sebelum berinvestasi make sure kita punya cash flow yang positif dulu. Pendapatan sama pengeluaran jangan lebih gede pengeluarannya. Make sure Betul. pendapatannya lebih banyak dulu gitu ya. Karena yang dipakai harus uang dingin ya. Exactly, itu harus cold money. Setelah pendapatan lebih gede, baru mulai sisihkan lah. Cuma again kalau untuk investasi, menurut saya tidak berarti kita harus ke saham atau ke risk asset ya kripto apapun itu ya. Tapi juga make sure kita punya risk profile yang memang match atau suitable dengan saham kayak gitu contohnya. Kalau kita emang nggak suitable ya nggak apa-apa juga. Investasi itu nggak harus di saham, di deposito, bonds, reksadana dan Di gue sebagainya juga juga. bisa. Udah ini nih contoh-contoh. Waduh, bahaya. Bodong. Harus dicek lagi detikers ya apakah ada aman. Kalau kata OJK 2L. apa tuh? Legal dan logis. Benar, Logis. ya kan? Dan kalau kelola dana harus punya WMI. Apa? Harus punya WMI, license WMI dari OJK. Kalau Mau kelola Kelola dana, dana. kelola iya, fund tuh betul, harus. betul. Kalau dia Harus ada punyanya lisensi. WNI doang. Warga. Ya aku juga punya kalau WNI. Aren't we all ya yang ada di sini. Iya. Terus apalagi Jadi mas gitu. tadi? Dia harus uang dingin, harus cash flow-nya positif. Risk profile-nya match nggak dengan stocks market? Kalau enggak ya jangan gitu. Jangan dipaksain juga. Jangan karena lo orangnya takut rugi tapi lo malah mainnya reksadana saham gitu ya. Ya, jangan. Jangka pendek lagi. Iya, reksadana saham Iya. tuh biasanya bisa tahunan, 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Panjang. Kalau mau pendek RDPU, reksadana campuran misalnya kayak gitu, RDPT kayak gitu. Terus kalau let's say udah match nih dengan saham, emang risk profile-nya oke nih. Kalau menurut saya sarannya adalah saham-saham yang memang well known dulu deh, yang tahu atau mungkin yang LQ45, IDX 30, IDX 80 kayak gitu yang udah well known lah gitu. Jangan tergoda godaan-godaan yang bilang ini masih murah, nanti bisa naik segini gitu ya. Iya, agak ngeri ya. Kalaupun mau melakukan itu ya titip-titip sendal lah gitu. Kan 1-2 lot kayak gitu ya udahlah Ya, gitu. titip-titip Kan nyoba-nyoba sendal. lah kayak gitu. Benar. Ya. Riset. Test the water. Kalau rame lanjut part 2 nanti ya kan, titip sendalnya banyakin Gitu. lagi. Oke. Jadi make sure yang fundamental. Kalau LQ45, IDX 30, IDX 80 berarti kan fundamentalnya sudah terbukti lah Tapi ya, lo pernah proven nggak kayak gitu. terjebak dalam itu jebakan itu? Pasti lah, siapa yang Pernah nggak ya? pernah sih? Kayaknya semua pasti pernah lah nyoba-nyoba gitu. Ternyata minus. Justru apa yang ada sekarang tuh berawal dari karena kita pernah salah di pernah jalan salah. itu ya. Terus kita evaluasi, oh ternyata saya nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini, harus mempertimbangkan ini gitu. Itulah Malah pentingnya akhirnya- juga siap secara mental atau enggak gitu ya kan. Kebayang kalau panikan ya udah selesai lah sudah. Itu dia. Udah. Dan salah satu ini mungkin tambahan juga. Jadi saya juga dapat quote dari orang lain lah gitu ya. Belum. Jadi kalau kita mau masuk suatu saham, terus kita nggak bisa tidur karena takut turun dan sebagainya, berarti kegedean size-nya. Oh. Dan itu Nggak kayaknya bener cocok, deh. ya. Nggak cocok gitu. Nggak Ah, cocok. sampai Either nggak bisa tidur nggak pernah. sekali 2 kali lah. Pernah titip Sekali dua sendal kali. juga. Nggak, kalau titip sendal 1-2 lot pasti ini nggak berasa. yang Tapi nggak kalau titip sendal modelnya ya ya. modalnya agak gede gitu, terus sahamnya juga mungkin nggak LQ45, nggak IDX 30, Berarti nggak itu pakai nggak bisa uang tidur dingin nih. dia. waduh nggak kepikiran. Memang Nah, itu juga ya mungkin kan yang- untung rugi ditanggung sendiri juga Betul. kan. Makanya ada quote alone asal kelakon. Dari Dois Decker tuh ya yang bilang ya. Bener ya cocok warna coklat. Bercandanya udah Dos tua. Decker. Oke deh kalau Kayak gitu, gitu sih. kita jelang ISG yang sepertinya akan masuk ke era baru ini di era level 9.000 ya besok. Apakah besok kira-kira gimana? Terakhir deh ISG pergerakannya. Kelihatannya Jumat masih di sekitar 8850 sampai 9050. Koreksi lagi? Konsol, saya nggak bisa ngomong correction karena takutnya ini cuma temporer doang. Karena sehari agak susah ya kalau kita cuma satu hari. Cuma kira-kira mungkin 8800 sampai 9050. Tapi kalau kita bicara sampai Februari Maret, kelihatannya agak cukup positif karena tadi GDP. Ya. Kelihatannya tinggal kita tunggu berita GDP-nya 5,4 atau 5,3, harusnya bisa mendongkrak nanti ISG lagi naik kurang lebih gitu. We're waiting for the good news Yes. gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih banyak Marcelo Siap, sama-sama. sudah sharing juga sama kita sore hari ini ya. Semangat. Semangat, karena kita masih ada 1 jam lagi detikar sampai ke jam 5:30 sore nanti. Habis ini kita akan ngobrol soal Superflu. Boh, suara apa kak? Tanana superflu. Dum 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 dum. Habis ini detikar tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma orang-orang. Yo, welcome back. Mohon maaf, mohon izin. Apabila aku ngeselin. Yo. Ya. Ya.
Kita kedatangan tamu yang tentunya juga ini di Paling penyintas ya. Tutupin tangan coy. Kita kedatangan tamu sebagai seorang penyintas dari itu super. bukan lelucon. Enggak ada yang mau melucu. Jangan gitu Dok. Penyintas apa dulu? Gagap. Penyintas COVID. Pernah COVID kan? Pernah 2 kali. 2 kali sama. Yang pas kapan? Sombong-sombong amat udah pernah COVID 2 Sarjana, kali. bro. Kalau 2 kali Aku S2 COVID dong. pertama kali Gua ke S3. sini. Sombong. Iya. Iya. Aku baru sebulan kerja di sini, kena COVID, libur seminggu, terus aku takut, wah ini diperpanjang kan ya. Karena katanya Masih probation. lemah. Iya, lemah. Baru masuk. Kita kirimin seminggu. stikernya lemah. Lemah. Kita punya stiker Karena lemah. menurut gua flu yang paling menjengkelkan dan bikin gua sakit kepala adalah itu flu keluarga. Bukan. Flu yang paling menyebalkan. adalah Flu flu keluarga. Bukan flu COVID-19, tapi sekarang ini ada katanya ada namanya super flu. Apakah ini lebih parah dari COVID atau gimana? Bisa jadi merek itu ya? Super glue. Kata gua mah nggak selesai bridgingnya nih ke reporter nih kita nih. Silakan Iya, Mas iya. Yansa bridgingnya. Oke, kita segera menuju ke Jawa Timur. Sudah ada Mbak April. April sih, masih Januari juga. Mbak April, selamat sore. Aprilia Devi, Kasar banget ya. jurnalis bridgingnya. Titik Maaf. Jatim. Gak apa-apa. Hai Mbak April, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, ini tampaknya Dinas Kesehatan. April sedang berada di depan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ya. Ada apa dengan Jawa Timur? Kenapa saat ini kamu sedang berada di depan Dinas Kesehatan itu? Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, tadi sempat dibahas juga, ada namanya super flu sekarang. Salah satu influenza yang memang sedang dijangkit beberapa masyarakat di Indonesia, termasuk juga di Jawa Timur. Jawa Timur sendiri ditemukan 18 kasus super flu, Oke. yang dimana ini kebanyakan menjangkit anak-anak dan juga remaja. Dan dosis demografinya itu ditemukan di kawasan Malang dan juga Pasuruan. Namun dari Dinas Jawa Timur sendiri menyatakan bahwa memang mayoritas masyarakat yang terjangkit super flu ini sudah berangsur membaik, bahkan ada yang juga sudah sembuh, karena memang temuan ini banyak ditemukan di akhir tahun 2025. Jadi memang saat ini kondisinya sudah berangsur membaik, begitu ya, sudah mulai pulih. Dan memang gejala super flu ini sendiri itu seperti influenza pada umumnya, seperti demam tinggi, kemudian juga ada batuk, pilek, Sakit begitu ya. kepala. Sakit kepala, Bersin-bersin. betul sekali bersin, jadi semacam influenza. Namun memang ketika dilakukan sejumlah pemeriksaan itu ditemukan varian virus influenza A, H3N2 atau Spot K atau disebut dengan super flu ini. Nah, kalau di Jawa Timur memang katanya adalah salah satu provinsi yang sudah kita cukup tinggi, karena di Indonesia ditemukan sekitar 62 kasus gitu ya. Wow, Dan 18 diantaranya itu berada di Provinsi Jawa Timur. Namun dari Kepala Dinkes Jawa Timur sendiri, Dr. Erwin Asta memastikan bahwa memang kondisinya sudah berangsur membaik dan tentunya juga mendukung masyarakat tidak perlu panik. Namun juga masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, termasuk menjaga daya tahan, kemudian juga rajin berolahraga, gitu ya, memenuhi asupan gizi yang seimbang, begitu untuk mencegah dari super flu sendiri. Baik, ini kan sebetulnya juga tadi disampaikan bahwa kasusnya tuh pun juga dari akhir tahun 2025 juga gitu. Sekarang sudah berangsur membaik juga. Sebetulnya ada upaya tertentu nggak sih untuk bisa mempersempit gitu perluasan dari korban-korban Menekan super flu. penyebarannya Iya, ya. menekan Diisolasi kah penyebarannya atau seperti juga. apa? Karena sebenarnya kalau dari simptomsnya mungkin terdengar biasa aja, tapi ketika dengar kata super flu-nya sendiri, kalau boleh jujur nih emang agak sedikit memberikan rasa Pasti dia superior berarti kan, berarti lebih Iya. kebal gitu. Seolah-olah. Ya, jadi betul sekali pemerintah juga sudah melakukan sejumlah upaya antisipasi ya, termasuk juga untuk masyarakat yang habis bepergian dari luar negeri begitu ya. Ada pemeriksaan, kemudian juga diminta untuk mengisi form dari aplikasi gitu ya. Kemudian juga kalau di Jatim itu juga berkoordinasi bersama dengan Kemenkes, termasuk juga dengan BBLKM Surabaya, dan sudah memantau sistem kewaspadaan dini dan juga respon mingguan dan juga laporan hasil dari
aplikasi atau pemeriksaan untuk mendeteksi superflu. Nah, ini juga termasuk untuk mendeteksi persebaran penyakit seperti ISPA, kemudian influenza, pneumonia, dan juga lain sebagainya. Termasuk juga mungkin pemberian vitamin, termasuk juga vaksinasi influenza itu juga dilakukan begitu ya. Dan tidak lupa untuk memberikan informasi terkait pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Karena memang salah satu yang diserang adalah daya tahan tubuh. Jadi memang yang perlu dijaga imunitas kita termasuk juga dengan penerapan PHBS tadi. Baik. Kalau tadi sempat disebut juga ada vaksinasi atau vaksin flu. Sebenarnya berarti vaksin flu biasa juga sudah cukup gitu ya untuk bisa membuat benteng untuk si super flu ini. Kan sebenarnya kalau secara jenis walaupun mirip tapi mereka cukup berbeda Beda. ya, flu sama si super flu ini. Satu genus. Iya, memang Familiar. informasinya vaksinasinya menggunakan vaksinasi influenza. Jadi sama Oh. vaksinnya, tapi memang penyebaran virusnya katanya relatif lebih cepat ya. Siapa tadi namanya? April. Lupa lagi. Ya. Untuk orang-orang yang terjangkit itu, mereka diwajibkan untuk menginap Diisolasi? di rumah sakit kah atau bisa Rawat dirawat jalan? jalan. Ya, jadi informasi yang kami terima, ada salah satu pasien di Jawa Timur yang sempat dirawat di salah satu rumah sakit kawasan Malang. Namun saat ini juga sudah berangsur membaik, bahkan sudah dinyatakan sembuh. Artinya memang untuk Prokes sendiri bisa dibilang dalam kondisi yang masih terkendali begitu ya, dengan pengobatan, perawatan, dan juga dengan penggunaan masker, dan mungkin jika sakit bisa istirahat lebih dahulu di rumah, itu mungkin bisa salah satu upaya begitu ya untuk penyembuhan Prokes sendiri, karena memang belum ada treatment khusus seperti kalau COVID kan mungkin kita ada isolasi dan sebagainya begitu. Namun kalau untuk seperti ini hingga saat ini kami belum dapat informasi terkait isolasi. Yang dilakukan adalah pengobatan, kemudian juga menjaga daya tahan tubuh, dan dipastikan dari 18 kasus itu kondisinya sudah membaik saat ini seperti itu. Baik. Oke. Jadi Kalau- yang perlu dipahami adalah masyarakat jangan panik. Betul. Karena ini juga bukan jenis virus baru, virus yang sudah pernah ada juga dan yang membuat dia berbeda karena peredarannya atau Penyebarannya penyebarannya itu lebih cepat ya katanya ya. Benar. Kayak flu tapi dia VIP gitu ya. Flu tapi super dia. Iya kan? Flu tapi Maksudnya dia sepatunya mungkin on cloud. keren. April, tanya dong, ini kan kita baru mulai masuk kerja, orang Sekolah. selesai liburan, sekolah beraktivitas lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Nah, itu dari pemerintah daerah ngasih protokol tertentu nggak? Iya, Mas Yansa. Jadi memang karena sudah baru saja kita liburan begitu ya, memang dari Pemprov Jatim, termasuk juga dari Dinkes Jatim itu sudah melakukan pemantauan tadi. Jadi memang ada pemantauan SKDR secara mingguan dan juga ada laporan rutin hasil pemeriksaan untuk masyarakat yang mungkin mengidap influenza dan sebagainya untuk lebih dimonitor seperti itu ya. Termasuk juga beberapa penyakit seperti ISPA, pneumonia itu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Dan Pemprov Jatim itu juga memastikan bahwa untuk pengobatan psikolog sendiri ini juga bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan begitu. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu perlindungan begitu ya bagi masyarakat terutama. Jadi memang ketika mungkin ditemukan gejala yang tubuhnya mungkin meriang, kemudian panas dari 38 derajat Celcius gitu ya, atau mungkin ada gejala batuk, pilek dan sebagainya, itu juga diminta untuk tidak ragu berkunjung ke fasilitas kesehatan supaya lebih termonitor untuk kondisi kesehatannya. Betul, apalagi sebetulnya juga untuk kemarin kan masih musim liburan gitu ya, tentunya juga dengan masih banyaknya masyarakat yang mungkin berlibur atau jalan-jalan tuh juga penyebarannya juga bisa jadi lebih lebih cepat lagi juga gitu karena pada lagi di luar rumah juga. Tapi nggak lihat ini ya, nggak lihat usia gitu ya. Maksudnya apakah lebih banyak menyerang dewasa ataupun anak-anak atau lansia atau misalnya orang dengan kondisi kesehatan tertentu gitu Kak? Enggak ya? Kalau di Jawa Timur ini temuannya memang kebanyakan di anak-anak dan juga remaja. Mungkin juga hal ini juga ada kaitannya begitu ya dengan daya tahan tubuh begitu. Namun memang mungkin di setiap daerah bisa berbeda, tapi kalau dari 18 kasus yang di Jawa Timur itu mayoritas menjangkit kelompok usia anak dan juga remaja. Dan untuk gendernya sendiri perempuan laki-laki itu rata-rata sama begitu. Jadi mungkin selain sebelum ini bisa menjangkit siapa saja sebenarnya. Tapi tadi daya tahan tubuh jadi salah satu fungsinya untuk memproteksi diri begitu ya agar tidak terinfeksi tuberkulosis.
Tapi sebenarnya kalau orang Surabaya mah gampang. Kalau misalnya kena flu dikit, penyetan ya, langsung tuh keringetan. Mengeluarkan semua. Keringat-keringat dan toksin-toksin yang ada di dalam Betul. tubuh ya kan. Tuh kayaknya juga langsung Kamu suka sehat penyetan lagi. nggak April? Suka dong pastinya. Suka. Rawon Pakai suka nggak sambal rawon? ya. Suka banget, apalagi hujan-hujan gini enak ya. Lagi hujan ya di sana ya? Lagi musim hujan ya? Masih ya? Iya, akhir-akhir ini cuacanya lagi kurang Kenapa? bagus sih. Nah mungkin itu juga bisa Iya, iya, mempengaruhi ya. Kayaknya kalau nggak suka penyetan, nggak suka rawon emang harus dikeluarkan dari kota administrasi Surabaya deh di sana ya. Kayaknya kita boleh lah habis ini nyari penyetan ya, biar itu Kamu harusnya lagi memang, flu? eh, Iya sih ya, batuk ya. Nggak dari kelar-kelar. cabai-cabainya itu tuh kan ada vitamin C, ada kandungan-kandungan yang bisa membuat Harga cabai tubuh masih sehat. mahal tapi. Karena kan vitamin C Beli di cabai. Sorry. Makasih. April, satu lagi. Oh masih ada. Satu lagi, satu Ayo lagi. silakan. Boleh. Bagi orang-orang yang merasa dirinya terjangkit, harus menghubungi siapa atau bisa minum obat sesuai sesuai yang dirasakan saja atau seperti apa? Ya tentunya tadi bisa diimbau untuk segera ke fasilitas lain terdekat ya, fasilitas terdekat. Karena memang sudah ditanggung juga oleh BPJS Kesehatan pastinya. Jadi masyarakat diimbau untuk segera begitu ya ketika memang merasa dalam kondisi yang sakit bisa memeriksakan diri karena sedini mungkin dicegah tentunya juga harapannya tidak menularkan kepada orang lain. Termasuk juga diimbau kalau memang mungkin sedang sakit, ketika sedang flu batuk bisa menggunakan masker begitu untuk mencegah penularan. Ya Oh, menggunakan iya, sendiri, masker dan begitu. juga mengajukan WFH aja ke atasan. Benar. Kalau mau vaksin influenza tuh bisa BPJS nggak sih atau Bisa. Bisa kan April? Mana tahu dia. Kalau untuk vaksin influenza sendiri kan gitu informasi lebih lanjut ya, namun mungkin bisa ke vaskes masing-masing Bisa, karena bisa. mungkin akan Iya. ketentuannya bisa berbeda-beda begitu. betul. Bisa, Karena bisa. stop. Sebut nama aku 3 kali. Bento, vaksin. Enggak dong. Baiklah, Takut Kak April tadi. terima kasih, Mbak April terima kasih banyak. Selamat nyari rawon kalau begitu. Di sana biar terhindar juga dari Karena lagi super hujan kan flu. di sana biar Iya, hangat benar. gitu ya. Terima kasih April untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas. Terima kasih. Terima Salam kasih, dari Mas Yansa. selamat Dia sore. tersipu malu karena kamu tadi nyebut nama dia. Ah. Oke. Thank you, selamat sore. Jadi sebutkan vendor rawon atau penyet Wow. terbaik. Gue gak suka makanan-makanan kayak gitu sih. Di Kalau gitu sih, Dok. keluar lu dari tempat ini. Kayak gitu tuh kayak kok aneh sih gitu ya. Anyah lah. Enggak, gak suka yang gitu-gitu. Rujak soto suka gue. Begitu tuh gimana? Maksudnya begitu tuh apa terlalu pedas, Berkuah. keluak Iya. banget apa itu namanya? Daging ya mantep. udah dendeng aja gue. Kalau pakai daging dikuahin gitu, bahkan gue daging pakai gula aja nggak suka. Daging dikuahin lu nggak suka. Enggak, Kan soto Katsu sop suka sapi nggak katsu? Nggak suka. Katsu. Sop sapi nggak suka. nggak suka. Ah, Nah, norak. membosankan kamu, Dok. Dipanggang terus habis itu dia digoreng terus dicabein suka tuh gue. Tapi kalau dia pakai ada kuah-kuahnya si daging tuh nggak bisa. Kenapa sih seneng seret gitu? Rendang kan ada kuahnya, Dok. Oh, enggak. Kayak itu bukan Enggak. kuah ya kayaknya itu Minyak ya. ya? Itu, heeh. Minyak. Bumbu, Kelapa dia. bumbu. Bumbunya kan dari kelapa. Sop-sop gitu gak suka? Sop buah suka. Di. Ya udah, baiklah kita akan menuju ke studio anti MC dulu kalau Oh begitu. iya, ada NTMC Polri. Akhirnya kita bertemu kembali kali Iya, ini. yoy. Brigadir Ade yang akan menyapa langsung dari studio yang akan disapa langsung oleh Mas Yansa. Halo, Brigadir Ade. Iya. Halo, selamat sore semua. Selamat Sore, sore. Ade. Langsung dari studio tercinta akan melaporkan dari sejumlah titik kalau dari studio berarti ya. Silakan untuk laporannya Brigadir Ade. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota, namun peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini terutama melintasi jalur arteri untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda.
Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Menara Jam Sostek Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, namun kepadatan terjadi kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap berhati-hati, serta pastikan tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priok terpantau adanya kepadatan di kawasan ini, dan selain itu perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Dan harap bagi para pengendara khususnya roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Pantura terpantau kondusif lancar. Begitupun dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani juga terpantau kondusif lancar, antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Arigatou gozaimasu, Sita. Iya. Terima kasih kembali. Makasih Brigadir Adi untuk Terima kasih, laporannya. See you in another occasion. Kita jadi kikuk ya. Selamat sore. Bye. Kembali. Dari Brigadir Ade kita Ari kita kembali Ke Cirebon, Bon. kita tuh mau mengedukasi diri. Hey, Bukan muhasabah ya. ini udah ini apa namanya? Dunianya Edu. Iya benar. Kita minggir aja deh. my life. Kita minggir aja deh karena ini udah kayak Tokoh literasi. keuangan. Soalnya kan tadi pas gua Duta Sheila namanya. on Seven. Yo. tadi pas gua ngelihat Irma lagi nulis pertanyaannya. Irma, gua ingat banget di kepala tuh bahwa apakah orang yang sering nonton konten edukasi keuangan berarti dia paham literasi keuangan? Enggak dong. Beda jawaban tuh, makanya akan kita tengahin Iya. nanti bersama dengan Tuh, pakar kalau dia keuangan sering lihat berarti selanjutnya. dia nggak paham. Betul, kita break dulu tapi ya. Habis ini Detikers tetap the last but not least di Detik Sore. Enggak cuma ure-ure. Paham. Pakai bahasa. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore Detikers. Sore hari ini kayaknya kita akan tutup segmennya bukan dengan Sunset Talk, tapi lebih ke jalinan kasih ya antara Kak Edo dan juga Nostok ya, nostok. Bener. Nostalgia talk ya. bersama dengan satu narasumber yang akan ngobrolin soal literasi keuangan ya, ngomongin soal the more you know apakah equal dengan the more you find out about the information gitu ya, terpapar dengan literasi digital juga semakin literasi atau enggak Teredukasi sebenarnya apa enggak, ya, gitu ya kan. Oleh karena itu kita akan ngobrol sama praktisi perencana keuangan hari ini bersama dengan Mas Arman Martias. Selamat sore. Sering mic-nya kita geser dulu. Kita geser, kita adjust. Mic yang geser ya? Iya, mic-nya aja yang geser. Masnya nggak usah. Welcome to Aman Detik aja. Sore Pak Arman. Thank you Mas. Thank Kita you for having ini me. apa namanya update dulu dong soal album mungkin nih. Bukan Kang Arman Oh, itu bukan mah. ya. Itu dari Bandung. Beda Arman ini ya. Yang ini dari Pekanbaru Armannya ya. Ini bahasa Minang ini. Bahasa Minang ya. Atau bahasa Melayu. Anyway, kita bicara soal dilema literasi keuangan nih karena sekarang kan banyak konten-konten edukasi keuangan di media sosial dan juga banyak anak-anak muda kita yang mulai melek dan FOMO gitu sama yang namanya konten keuangan karena di fear-mongering sama masa depan yang Tak menentu tak menentu atau dan weather. juga Walah, penuh dengan ketakutan walaupun Indonesia mungkin baik-baik saja lah. Nah Indonesia hopefully ya manifestnya seperti itu. Tapi ini dia bahwa literasi keuangan saat ini yang sangat banyak memanjiri kita di media sosial tuh somehow justru bikin kita burn out sebenarnya. Yang mana sih Yang mana yang benar, betul. Mana yang harus diikutin gak sih? Banyak gitu. juga kan Pak yang jebakan-jebakan tuh dari konten-konten yang gimana sih harusnya kita menyikapi itu Pak Arman? I think Warren Buffett said it best ya. The best investment is in yourself kan. Betul. Ya itu aja sih.
Jadi I think information itu pasti akan makin lancar, right? And then bahkan katanya itu nanti udah ada kayaknya sekarang ya, yang kacamata yang kita tinggal ngelihat sesuatu kemudian keluar nih, dia udah tambah ini apa segala macam gitu kan ya. So without even looking at something atau typing on something gitu ya, you just click and then suddenly wherever you see whatever you wanna know. Iya. Itu ada di salah satu episode Black Mirror di Netflix tuh. Dan akhirnya jadi kenyataan ya. It's just about the time kan. Yes. Itu pasti akan kejadian sih. Jadi information flow makin cepat, makin beragam itu pasti akan kejadian. Artinya kenyataan itu tidak bisa kita hindari. No, yeah. Jadi That's yang bisa why, kita that's why you just, I think few days ago tuh gua kebetulan, ini kalau pakai gua saya tuh nggak pakai. It's Boleh okay. You can use your bilingual kind of language. Jaksel-jakselan gitu boleh lah ya. Ya jadi apa namanya, sempat ngomong gitu juga bahwa sebaiknya tuh kita ningketin financial wisdom sebenarnya. Oh. Sepakat. Iya, jadi kalau financial literacy atau financial knowledge gitu ya, I think that's one thing. Tapi kalau financial wisdom gitu kan, itu kan katanya kan pengalaman tuh guru terbaik tapi mahal kan, gitu ya. Jadi tapi I think that's just said it best sih. Jadi semakin banyak belajar dengan cara yang benar gitu ya, dari tempat yang benar gitu ya, dengan niat yang benar tentunya gitu ya. Dan kedepannya harusnya kemudian kayak misalnya comparing fund return gitu ya. I think that trend will end. Karena most of the funds itu sekarang lebih kurang sekarang ada 100-an equity fund di market, reksadana saham di market gitu kan ya. Itu lama kelamaan returnnya tuh akan mirip-mirip aja, atau sebagian besar akan mirip-mirip aja returnnya gitu ya. So it's just about who you trust kalau itu kan ya. Nah kalau udah ngomong who you trust, itu akan ngomong ke siapa yang akan ngasih transparansi informasi yang lebih banyak gitu kan ya. Nah fast forward 5 tahun lagi, transparansi informasi ini akan jadi bare minimum gitu loh. Siapapun yang nggak ngasih transparansi informasi gitu ya, itu akan nggak dilihat lagi. Nggak gitu, dapat kepercayaan lagi. Iya. Jadi then fast forward lagi, what is the next trend gitu kan? The next trend adalah how to use your financial literacy, financial knowledge to yourself kan. True. If you're a teacher, if you're a small business owner apa segala macam, udah usaha kopi rumahan atau ada usaha laundry apa segala macam, gimana caranya kita menggunakan financial knowledge ini untuk ngembangin bisnis kita gitu kan ya. Jadi harusnya progresinya seperti itu yang ideal kan ya. Jadi bukan kemudian si ibu rumah tangga ini main saham misalnya gitu, atau kemudian coba untuk trading kripto, dia tadinya usaha kopi tuh jadi trading kripto, nggak gitu kan. Tapi gimana supaya dia tuh bisa mungkin bisa ICO, bisa nerbitin koin sendiri untuk usaha kopinya, bisa apa segala macam. Jadi memanfaatkan ilmu financial ini untuk bisnis dia, untuk sektor dia gitu loh. And if that happens, the economy will flourish kan sebenarnya gitu ya. Jadi dan semakin banyak informasi, semakin pinterlah si barista ini ngurusin usaha kopinya gitu kesannya. Bukan semakin pintar dia main saham gitu loh. I see. Tapi fakta di lapangan saat ini kan dengan tingkat literasi keuangan kita yang masih cukup rendah gitu, kalau nggak salah angkanya masih di angka 60%-an. Sementara inklusi keuangan kita sebenarnya sudah cukup tinggi tuh, udah 90%-an angkanya. Artinya kita saat ini sudah tersedia banyak sekali akses untuk keuangan, tapi literasi kita tidak cukup baik untuk bisa mengelola ini dengan lebih wisdom gitu, dengan lebih wise. Jadi yang jadi pertanyaan adalah pendekatannya lebih baik apa Pak untuk bisa mendapatkan financial wisdom ini? Apakah dari teori apa dari praktek? Pendekatannya Al-Quran dan hadis sih Mas. Wow, Masya Allah. Enggak, karena gini, ini all kidding aside ya, banyak orang itu buka rekening saham atau Bitcoin atau trading crypto apapun itu untuk kayaknya besok kan. How to get rich quick, instan. Gitu kan. Rush gitu ya, kayak ini cuma berapa ya gue gitu kan. Gitu kan ya. Dan ketika itu terjadi FOMO dan sebagainya, pom-pom saham apa segala macam gitu ya. Wah, menjamur. Dan influencer saham pun making a lot of gain profit dari situ juga gitu. Kayak with all the respect to all of them obviously kan ya. Tapi kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita sadar bahwa yang diperlukan itu bukan kaya besok, tapi kaya eventually gitu loh Mas. Ya, so which one do you prefer kan? Misalnya tadi kita ngomongin salah satu artis blues tadi, boleh sebut namanya? Boleh. Gugun. Ya, kita ngomongin misalnya Gugun Blue Shadow gitu ya. If you teach him, oke, Mas Gugun, gimana ya? Sekarang net worth-nya berapa gitu kan ya? 10 Mas coba invest ke kripto aja Mas gitu kan ya. Ke Bitcoin aja gitu. Nanti jadi 100 miliar Mas kira-kira gitu kan ya. Milih mana dia kira-kira ngelakuin itu, atau Mas gimana kalau bisnisnya kita kembangin Mas gitu loh. Dengan cara bikin koin baru apa segala macam di dunia kripto segala macam gitu loh. Jadi getting rich or getting your wealth up gitu ya, the way you like it gitu loh. Gue pernah bilang beberapa kali itu. Pertama tuh adalah doing what you love. Yang kedua adalah doing it with someone that you love. Ya kan, yang tiga tuh adalah doing it with the right reason. Yang keempat tuh making money from it.
Making money for what? Making money From from it. Oh, from it. Iya kan ya. Jadi kadang-kadang tuh kita kayak stuck in the whatever we do gitu misalkan ya. Typically corporate setting apa segala macam gitu. And we forget to do what we love gitu kan ya. Because we want to get rich tomorrow. Ini baru beberapa main kita udah ditampar berkali-kali. sama Enggak, Bang Arman. enggak. With all due respect, gue juga sama kan. Namanya gue juga udah berpuluh-puluh, nggak berpuluh tahun, beberapa tahun cukup lama di pasar modal Iya. di corporate setting gitu ya. But ultimately itu adalah but I think the best way is for the next generation to my kids. What I want to do for them, what I want them to do is doing what they love kan. Doing what they love, and they can surround themselves with the right community, the right people gitu ya, yang bisa enhancing their value kan kira-kira gitu. Saat ini anak-anak kita, si- generasi muda saat ini tuh udah on the right track menurut Pak Arman Atau nggak? sebenarnya tendensi untuk mereka Iya. melakukan atau berinvestasi itu kayak gimana menurut kacamata Mas? Itu dia. Kalau menurut saya gitu ya. Kita ngelihat ada beberapa sekuritas tuh yang punya opening account tuh melonjak di era Covid kan ya. Ada yang punya jutaan account misalnya gitu kan ya. And of course with heads up to the broker house yang obviously making money dari situ gitu ya. So itu sih satu hal gitu ya. Tapi sejauh apa tadi Mas bilangnya mengenai literasi sama inklusi kan ya. Sejauh apa mereka inklusinya mungkin dari segi pembukaan rekening gitu kali ya. Mereka buka rekening itu berarti Lebih mudah. include to the financial ecosystem gitu kan ya. True. Tapi do they know what they're doing and are they doing it for the right reason gitu Belum and for the tentu. apa segala macam gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat itu bisa dilihat dari berapa banyak mungkin investor blue chip kita. Nah, jadi kalau kita lihat pasar modal sekarang mungkin teman-teman aware juga gitu kan Indikatornya ya. dari situ maksudnya? Menurut saya iya. Oh, oke. Beberapa minggu yang lalu itu saya juga sempat cerita bahwa kualitas pasar modal kita itu idealnya itu ditentukan oleh seberapa banyak institutional investor yang invest untuk long run sebenarnya, untuk long term gitu. Kalau yang quick gains aja gitu, naik 20% keluar gitu ya, baik emitennya maupun pasar modal secara keseluruhan itu kan relatif nggak sesehat kalau ada investor yang cukup panjang kan, ya, dana pensiun, asuransi, manajer investasi. Dari angka yang Pak Arman punya gimana? Setahu saya sih sekarang tuh banyak shift tuh Mas. Yang invest ke long run itu jauh lebih sedikit daripada yang trading short term ini sih gitu. Exact Oh, number-nya masih itu. tetap banyak yang trading gitu berarti ya. Ya karena itu tadi kan More the short. ada beberapa saham, we know the few juga gitu ya. Some of the emiten atau stocks yang move the market recently the past few months gitu ya. Itu naik 20-30%, we exit sih. I mean a lot of people, the retail investor pasti akan keluar gitu kan ya. So that's not the ideal situation kan. Ini jadi maksudnya kalau ngomongin itu adalah sebagai salah satu indikatornya juga gitu ya. Apakah sebetulnya market atau let's say anak muda zaman sekarang berinvestasi juga hubungannya dengan secara psikologis mereka udah siap berinvestasi atau mungkin juga si financial wisdomnya tuh sampai mana bisa diukur juga nggak sih berarti Mas? Ngukurnya sih nggak tahu ya terus terang Mbak ya. Tapi gini sih, kayak tadi balik lagi misalnya ke tonton Mas Gugun, punten Mas Gugun gitu ya. Ini sekaligus promosinya album Mas Gugun selanjutnya akan keluar. Contoh Nggak ya. Siapa tahu Mas Gun habis itu naik Langsung terinspirasi. nampil di Detik Sore. Iya. Gak apa-apa, sebut aja terus namanya Pak. Ya, kayak tadi kalau ada artis-artis budding artis, blues artist, blues Iya. gitaris gitu kayak Mas Gugun gitu ya. Ya masa dia, mohon maaf bahasa saya, mas gue ya, masa kiblatnya tuh Mas Gugun nih, kita jadi gitaris terkenal terus kita main kripto gitu kan, masa gitu kan ya. Oh. Iya kan, jadi kalau if you're a artist gitu ya, if you're a guitar player, if you're a blues artist specific gitu ya, then you're idolizing Gugun Blues Shelter, you're idolizing Eric Clapton, Jimi Hendrix and the likes gitu misalnya gitu kan ya. That's your path kan, that's your path. You're not gonna go like, okay, I'm gonna Tiba-tiba jadi ya trading kripto, kemudian jadi kayak bisa sebut nama lagi, nggak bisa. Kalau dia kayaknya nggak usah sebut nama ya. tiba-tiba jadi Queen gitu dia. Queen blues juga Brian May, sih. Brian May Ya, misalnya. Brian May itu kan ngambil S3 beliau gitu kan ya, tapi kan passion lah ya, itu cerita gitu kan ya. Tapi kalau seandainya kemudian jadi melenceng ke trading saham segala macam, gini kan. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang gitu ya, what I think the best thing for you guys gitu kan ya, is to follow your passion. Follow your passion, and then the financial sector will help you to propel that passion kan. That's the best thing. Kita datang ke Mas Gun mau IPO nggak gitu? Ya kan, GBS kayak Global Sector mau IPO nggak gitu Mas Gun? Supaya bisa bikin 1000 studio blues di Indonesia gitu misalnya gitu kan ya. Gitu. So that's the best. Artinya balik lagi ke ilmu dasarnya bahwa semuanya itu bisa dilakukan, tapi ya balik lagi lo punya tujuan dan strategi investasi yang kayak apa gitu ya. Iya, kalau strategi investasi
mungkin simpelnya adalah untuk match your future liabilities gitu kan ya. Jadi apakah ada yang mau nikah yang Mau nikah, kedua, mau anak kedua enggak ya. Ford actually. Gitu ada mau nikah lagi atau mau nikah lagi. Mau nikah atau mau punya anak kedua, ketiga, Iya. rumah apa segala macam Betul. gitu ya sampai setelah ini pensiun segala macam gitu. So that's financial planning in general kan ya. So how you apa ya menyiapkan itu semua ditarik ke sini, investnya apa aja sampai ke sana kira-kira gitu kan ya. Tapi itu kan umum gitu kan ya. Tapi beyond that gitu kan. You want to change the world, right? Obviously. Right, you guys want to change the world kan? Itu kan Iya, iya. Change the aspirasinya. world sih enggak ya. Oh, come on lah. That is come on lah. such a big obsession sih, tapi kayak I want to change my world for me. Nah, gitu. exactly kan. So if you change your world, that small part will change the world in general. Kan? I mean, if you become better version of yourself gitu kan ya, and that will make the world a better place gitu segala macam. Dan financial will follow. Kalau misalnya Mbak dengan Mas gitu kemudian bikin perusahaan apa yang sesuai dengan passion track Iya, apa dengan background segala macam gitu ya, I will invest in you. Not because the financial but because I know you, right? The character. Kayak Mas Gugun tadi deh. Mas Gugun kemudian bikin studio blues atau bikin apa gitu ya, blues record apa segala macam. I will invest in him simply because I know him kan gitu kan. I know his track record segala macam gitu lah gitu kira-kira. Interesting. Berarti sebetulnya nih ya, ketika terakhir deh to wrap this up, how to choose the best mentor? Karena kayaknya kalau ngomongin soal sosok yang ada di internet, kita bisa pilih dari Banyak banget. ratusan ribu jutaan, and Dari everybody luar can dan talk on lokal social ya. media gitu. Tapi ketika ngomongin soal mentor nih, ketika bisa atau mungkin kapan sebenarnya kita bisa ketemu sama perencana keuangan profesional sebenarnya? Udah ada punya apa nih modal yang harus dimiliki sebenarnya? Kalau gue sih merasa bahwa pada akhirnya tuh chemistry ya. Dan chemistry ini adalah value. Gimana cara bisa dapetin mengetahui bahwa it's chemistry gitu. Indikatornya apa? Ini takutnya terkesan politis atau gimana. Tapi coba ya gua generalize ya. If you believe that in something gitu ya, believe in something gitu ya, you're likely to like a person that believe in the same thing kan. As simple as that kan. Betul Menurut sih. lu mencuri, nyolong, bahasa marketnya front running atau apapun di market gitu ya, itu nggak boleh gitu misalnya gitu. Menurut itu tuh ilegal, unethical, haram misalnya gitu kan ya. So if you believe in that value, you will likely to have a community, a mentor yang juga believe in the same value kan. Iya. So pada akhirnya itu choosing someone yang bisa ngasih lu financial planning yang proper gitu ya, itu tergantung lu sebenarnya, tergantung kita maksudnya, gitu. Kalau kita value kita misalnya yang paling sederhana syariah non syariah deh, nah gitu kan. Oke. Kalau kita value kita adalah syariah gitu ya misalnya gitu, dan obviously not everybody has to be valued harus to be a syariah person gitu ya. Tapi kalau value lu emang syariah gitu, likely akan follow financial planner yang ngasih value-value syariah, akan ngasih produk-produk yang bervalue syariah kira-kira Betul. gitu. And the other way around juga misalnya gitu kan. I want a mentor yang bisa ngasih gua quick tips untuk ngeflip perusahaan misalnya gitu. Untuk identify beggar-beggar di market misalnya gitu kan ya. If your value is like that, right? Most likely you will find a mentor yang like that gitu. Dan nggak ada orang yang bisa mengatakan bahwa yang ini bagus yang ini sebenarnya kan ya. It's just about yourself. Makanya I think the best investment is in yourself gitu sebenarnya gitu. Before you looking for a teacher gitu ya. Kan ada pameo-nya kan. When the student is ready, the teacher will come. Setuju. Pick what's the best for you atau yang paling customized gitu yang buat kita gitu. Karena pasti beda tiap orang sih. Make yourself ready and then the mentor will come. Oke. Ya, percuma kita mau mengubah orang seperti apa juga kalau kitanya juga tidak ready untuk diubah dan pengen bikin sesuatu yang lebih baik juga ya agak sulit juga gitu ya. It takes two to tango. One point. A simple value like honesty and hard work. That is expensive loh mas nowadays. Honesty and hard work is expensive nowadays gitu. So I urge and I'm still learning juga gitu ya, to keep that value in myself. And hopefully I meet people that has the same value. Right. Kita harus bergabung sama orang-orang yang sekufu ya Pak. Ya kan, same value sebenarnya gitu, punya pandangan yang sama. Percaya punya, juga soal itu, betul. Gitu. Pak Arman Martias, terima kasih banyak untuk Terima kasih waktunya. banyak. Thank you for Hari having me. Detik Sore. Waktunya Mudah-mudahan memang ini ya. bukan yang pertama dan terakhir ya. Jadi ada kesempatan lainnya kita bisa ketemu lagi, bahas yang lain lagi yang lebih Sure, seru lagi. insyaallah, ya. Terima kasih sekali lagi juga Detikers yang sudah nonton Detik Sore hari ini dari jam 3 tadi sampai jam 5:30 sore. Akhirnya kita harus pamit. Sudah menuju jam 5:30 sore juga, tapi tentunya kita masih akan kembali besok ke Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sorenya ya.
Pak Arman, kita punya satu tagline untuk menutup hari ini. Kalau misalnya nanti kita bilang detik sore, Pak Arman boleh jawab dengan sangat bersemangat. Gak cuma hore-hore. Enggak cuma hore-hore. Oke. Ya. Bisa ya? Oke. Oke, terima kasih Detikers sekali lagi. Saya Doris Morangkir pamit. Zama Elvira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. There you go. Alright, that's it. Bye everybody. See you tomorrow. Selamat nonton. Suka Thank you, dekat tawa.